pernah gak sih ngerasa badan lo itu masih kerja, tapi kepala lo tuh udah mau nyerah gitu. Tapi lo gak punya pilihan untuk berhenti, karena kalau lo berhenti, hidup lo juga macet. Gak bisa bayar tagihan, keluarga lo butuh. Jadinya terpaksa lo harus terus bekerja. Nah, ini adalah satu fenomena yang biasanya kita kenal dengan istilah burnout. Dan uniknya, burnout ini tuh banyak banget ya diomongin. Baik di LinkedIn, Twitter, Instagram, semua sosial media. Tapi pernah gak lo bertanya, ini tuh beneran kita yang burnout? Atau ini cuman karena pengaruh sosial media aja? Oke, pertama-tama kita bahas dulu apa sih itu sebenarnya burnout. Menurut WHO, burnout itu adalah kondisi stres kronis seseorang di tempat kerja yang gak berhasil dikelola. Nah, gejalanya burnout tuh seperti apa sih? Yang paling pertama, energi, mental, dan fisik kita tuh seakan-akan kayak habis. Yang kedua, bawahan pikiran kita tuh selalu negatif sama kerjaan, sama kantor, sama atasan, sama plan, dan lain-lain. Dan yang ketiga, ini yang paling parah nih. Kadang-kadang kita juga ngerasa gak produktif atau bahkan gak kompeten sama pekerjaan kita. Nah, kalau lu cuman ngerasa bosen atau jenuh, itu tuh belum bisa masuk ke dalam kategori burnout. Tapi kalau udah terus-menerus sampai ngeganggu fungsi harian kalian, itu beda cerita. Dari sumber lain, menurut Job Demand Resource Model, burnout terjadi ketika tuntutan kerja itu melebihi dari sumber daya yang lo punya. Seperti waktu, support, dan juga pelatihan atau tambah skill. Tapi kita langsung bahas bagaimana solusinya. Gak semua burnout itu solusinya resign atau cabut kerja. Kita ngedefinisiin dulu nih, burnout yang kita rasain itu apa. Nah, ada dua jenisnya. Ada burnout yang bisa dibendung, tapi juga ada burnout yang kita udah harus ngambil tindakan. Contoh, misalnya, burnout yang bisa dibendung. Kita seorang sales, dan kita lagi handle produk di waktu-waktu diskon besar gitu, kayak 12-12. Jadi kita harus lembur. Itu wajar terjadinya burnout, karena memang kita lagi peak hour-nya. Beda kalau misalnya burnout yang udah gak bisa dibendung. Kayak teman-teman udah gak nemuin makna di kerjaannya. Atau teman-teman udah coba break dan healing, ya, tapi tetap rasanya masih sama. Rasanya seperti pekerjaan ini tuh udah gak ada artinya buat teman-teman. Atau teman-teman gak ngelihat arah selanjutnya karir teman-teman di pekerjaan yang lagi teman-teman handle. Pertanyaan berikutnya, gimana sih cara kita ngecek kita itu harus resign atau kita cuma perlu rehat sebenarnya? Yang paling pertama adalah teman-teman harus ngecek dulu energi atau value-nya. Karena bisa dibilang juga energi itu seasonal ya, kayak yang tadi kita bilang gitu. Di beberapa waktu tertentu aja. Misalnya kalau teman-teman di agensi, waktu misalnya kliennya lagi banyak-banyaknya atau memang lagi kebetulan dapat klien yang rese aja. Nah, itu masih seasonal. Tapi kalau misalnya teman-teman di agensi tapi udah mulai merasa bahwa udah gak cocok sama culture agensinya, gak cocok sama atasannya, nah itu mungkin memang perlu dipikirkan ulang. Karena percuma juga kalau teman-teman pertahanin tapi teman-teman gak memberikan value ke perusahaannya. Jadi harus mencari tengahnya nih. Karena sebenarnya kalaupun workload teman-teman banyak tapi value teman-teman dapat, kita juga bekerjanya ataupun resultnya juga masih bisa baik. Tapi kalau misalnya kerjaannya even dikit pun tapi value-nya gak dapat, mau seberapa pun kalian bagus, ujung-ujungnya gak semaksimal yang kalian bisa. Nah, itu kan sayang banget ya waktu yang kebuang. Masuk kedua, yaitu pola burnout. Pelajari pola burnout. Kalau masih bisa ditangani, teman-teman bisa pelajari gitu. Misalnya mungkin ini masalah manajemen waktunya, atau ini mungkin masalah bagaimana teman-teman berkomunikasi. Yang paling sering aku temuin di lapangan adalah banyak atasan yang tidak mengetahui bahwa bawahannya ternyata sedang burnout. Jadi kadang-kadang solusinya sesimpel sesi one on one supaya saling mengerti. Tapi beda juga kalau misalnya udah value-nya gak bertemu ya. Jadi untuk mengkomunikasikannya aja udah cukup sulit. Kalau misalnya udah sampai di titik itu, teman-teman harus mengerti pola karir teman-teman juga. Pola karir teman-teman tuh seperti apa sih, Kak? Maksudnya rencananya. Kalaupun rencananya mau resign, jangan sampai mau resign yang wah, besok gue resign, aku sudah tidak kuat. Tapi gimana caranya besok resign, tapi teman-teman juga harus make sure polanya teman-teman. Fondasinya udah kuat belum? Punya dana darurat nggak? Abis ini mau kemana? Udah punya network di mana? Bisa juga teman-teman nambah skill. Udah nambah skill belum? Siapa tahu ternyata selama ini yang bikin burnout karena memang posisi pekerjaan teman-teman itu di mana-mana seperti itu polanya. Jadi masalahnya itu adalah teman-teman yang harus ngerubah skillnya sehingga pekerjaannya berubah. Yang paling terakhir, ini yang paling penting untuk memantapkan langkah kalian. Dan ini, kalian harus jujur. Jujur dalam artian membedakan suara internal dan suara eksternal. Di kasus-kasus tertentu, memang suara eksternal itu
bisa mempengaruhi suara internal. Seperti apa sih Kak? Apa sih itu suara eksternal? Apa sih itu suara internal? Suara eksternal itu ya kolega lah bahasanya ya. Kolega kerja kalian atau partner-partner kerja kalian. Seringkali memang ketika kondisi tertentu ya di dalam industri, ketika memang kantor sedang burnout, terjadilah suatu negativity yang ada gitu di kantor. Nah, teman-teman tuh harus bisa memetakan itu dulu. Kenapa? Supaya akhirnya kita bisa tahu nih internal kita tuh mau berbicara seperti apa ke kita. Kalau misalnya keputusan teman-teman itu cuma terpengaruh karena lingkungan, takutnya ketika teman-teman melakukan aksi misalnya mau resign, teman-teman bingung mau kemana. Dan juga teman-teman gak bisa menghandle resikonya. Tapi sebaliknya, ketika memang hal tersebut udah datang dari internal, aku yakin sekali pasti ada motivasi yang jauhnya lebih ke positif. Misalnya karena sudah terlalu burnout, sudah terlalu toxic, akhirnya teman-teman memaksakan diri untuk upgrade skill. Upgrade skill itu harus dipaksa loh, ya kan? Karena itu keluar dari zona nyaman. Atau misalnya teman-teman jadinya memaksakan diri untuk kerja lebih dari 9 to 5 untuk membangun sesuatu di luar sehingga teman-teman bisa pindah dengan smooth. Itu nggak nyaman. Seringkali orang tuh berpikiran bahwa keluar dari burnout itu sesuatu yang membebaskan. Padahal untuk keluar berdasarkan suara internal itu membutuhkan effort yang jauh lebih berat dibandingkan sebelumnya. Supaya akhirnya kita gak yang mengambil suatu keputusan based on emosional doang, tapi jauh lebih terplanning dan juga terstruktur. Oke teman-teman, sebagai penutupan aku cuma mau ngingetin, burnout itu harus didefinisikan, harus di breakdown, kalau bisa self journaling. Jangan langsung resign, jangan langsung mengambil keputusan tanpa memperkirakan solusi-solusi tertentu. Karena nantinya takutnya udah burnout malah makin stres, malah makin depresi. Karena nggak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pada akhirnya aku cuma mau doakan buat teman-teman yang nonton, semoga karirnya terus berkembang dan terus maju. Dan semoga teman-teman bisa mendapatkan kondisi bekerja yang prima dan juga bisa grow terus.